Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau bahas tentang kuis tadi. Oke. Aku mau bahas sesuai sama yang anunya ya, yang apa tadi kuis tadi. Jadi nomor 1 Excel, 2 3 MATLAB, 4 5 itu juga susah sih, cuma aku mau pakai MATLAB aja deh ya, biar cepet. Terus tangan aku gimana dan ya. Oke, asik banget. Oke, lanjut ya. Oke, buat nomor 1 udah paham kan buat tentuin solusinya ini gimana, pakai Gauss Jordan. Nah, terus ini matriksnya diperbesar. Nah, diperbesar itu gimana? Kita ambil angkanya aja. Nah, di sini tuh ada angka nih, 1X, 1Y, 1Z, 1W gitu. Nah, kita ambil koefisiennya aja atau angka yang nempel sama hurufnya. Oke, jadi baris pertama 1, 1, 1. Itu minus 10. Yang bawah 2 min 2 min 1 1 3 5 min 1 2 3 min 1 8 terus 3 1 min 1 2 7. Oke, masih ingat kan Gauss Jordan itu gimana? Tujuannya apa? Kita tujuannya mau ngebentuk matriks ini jadi matriks identitas. Ini matriks identitas 2 0 lupa ini kurang sih. Oke. 0 1 0 0 0 enggak usah deh ini gini 0 0 1 0 1 0 0 0, 0. Nah, jadi matriks identitas itu gini, bentuk 1 tapi diagonal. Oke, kita copy dulu yang pertama karena baris pertama ini lihat udah jadi, udah 1 nih. Nah, kita copy aja. Nah, yang kedua kita ngubah ini bentuk segitiga ini. Bentar aku warnain dulu deh biar kelihatan. Ini aku warnain kuning biar mentereng kelihatan ini mau diganti. Nah, yang kuning ini kita ubah jadi 0 dan yang ini kok kuning nih? Bentar. Ya, dan yang ini kita ubah jadi 1. Oke. Berarti ini 2. Kalau mau dikurangin, kalau mau ngubah jadi 0, jika ubah ke 0, maka dikurangi bilangan itu sendiri. Kurangi jika ubah ke 1, maka dibagi bilangan itu sendiri. Oh ya, bener aku tambahin deh. Dan dikali baris yang udah jadi. Nah, ini buat baris kedua berarti dikurangi bilangan itu sendiri yaitu 2 dikali baris yang udah jadi. Nah, maksudnya baris yang udah jadi itu mana? Kita lihat nih. Aku mau ngubah 2. 2 itu kan di kolom 1. Kita lihat di kolom 1 yang udah sesuai sama ini yang satu, yang angka 1 yang udah sesuai sama matriks identitas itu yang mana? Yang ini kan, baris pertama kan, berarti aku kaliin sama baris pertama gitu. Aku drag. Nah, kalian kalau mau ngekaliin itu sama yang 1. Misalnya ini udah 0 nih, misalnya aku taruh ini 0. Nah, ini emang udah jadi kan, tapi kita tuh nggak bisa mengkalikan sama 0, soalnya kan apapun yang dikalikan sama 0 itu bakal 0. Jadi kita tuh mengkalikan sama yang 1. Yang 1 yang udah sesuai sama matriks identitas gitu. Oke guys. Oke, aku tulis juga ini B2 dikurangi 2 kali B1. Oke, lanjut baris ketiga. Nah, kalau ini berarti min dikurangi bilangan itu sendiri berarti min 1 dikali sama baris yang udah jadi yaitu baris pertama. Kita drag. Kurang. Terus ini B3 dikurangi min 1 dikali B1. Oke. Terus yang selanjutnya baris keempat, berarti ini dikurangi 3 dikali sama baris 1.
Berarti B4 dikurangi 3 dikali B1. Oke, udah jadi kan ini. Selanjutnya aku mau ngeubah ini kuning. Kok ini bentar kesalah. Ini kuning. Ini sama ini jadi 0. Nah, tapi kalau kayak gini, aku kan harus ngekali sama baris yang udah jadi tuh. Nah, baris yang udah jadi tapi di sini nggak ada. Tinggal sejajar kan harusnya sini kan. Harusnya di sini harusnya 1. Nah, kalau kayak gini kita ubah dulu si -3 ini jadi 1. Oke. Jadi kita copy dulu yang ini. Berarti ini nih, coba lihat. Jika ubah ke 1 maka dibagi bilangan itu sendiri. Berarti dibagi sama -3. Yang ini kita copy aja. Oh, enggak usah di copy. Kita mulai menghitung aja deh. Jadi, berarti ini aku mau ngubah ini jadi 0. Jadi, kurangi 3 dikali sama baris yang udah jadi. Nah, baris yang udah jadi mana? Yang ini kan? Yang baris kedua. Ntar aja. Ini juga B. Ini juga drag. Oke, terus yang baris baris keempat nih. Aku mau ngubah ini jadi 0. Jadi baris keempat dikurangi -2 dikali sama baris yang udah jadi, yaitu baris kedua. Karena sejajar nih sama ini. Oke kan? Ya, belum aku tulis sih. Bentar. Jadi B2 dibagi -3. Tadi ini B3 dikurangi 3. Salah. Ya benar, kurangi 3 kali B2. Terus ini B4 dikurangi -2 dikali B2. Oke. Lanjut ya. Kita mau ngeubah ini jadi 0. Kan tujuannya kita ini 0. Tapi di sini masih 3 nih. Jadi kita harus ngeubah ini jadi 1. Oke, jadi kita copy dulu yang baris 1 sama baris 2 karena mereka udah benar anunya. Jadi kalau kayak gini tuh kita fokus sama satu baris dulu, bukan satu baris. Kita fokus sama bagian bawah dulu nih. Segitiga bawah gini. Jangan kadang atas, kadang bawah. Loh, bentar. Kadang atas, kadang bawah, jangan kayak gitu. Jangan gak konsisten kayak gitu. Oke. Ini baris ketiga mau diubah jadi 1, berarti dibagi bilangan itu sendiri, yaitu 3. Oke, benar. B3 dibagi 3. Lanjut, B4 ini kurangi sama bilangan itu sendiri. Nah, kalau kayak gini, jangan copy, jangan gini doang langsung dikalikan. Ya, misalnya gini, langsung dikalikan. Itu jangan, karena itu bakal merubah hasil. Ininya bakal geser nih, ini bakal geser ke sini, ini bakal geser ke sini. Jadi perkalian itu bakal geser. Jadi kalau kayak gini, kita itu perlu di lock. Di lock itu FN F4 atau F4 tergantung kalian. Dolar, lambang dolar. Terus dikalikan sama baris yang udah jadi. Baris yang udah jadi berarti yang mana? Baris ke-3 yang sejajar ini. Oke. Itu kita drag. Oke, berarti B4 dikurangi -3,3 dikali sama B3. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan udah nih bagian segitiga bawahnya kita udah ini, tujuan awalnya udah terpenuhi nih. Yang kuning ini jadi 0. Tinggal yang merah ini belum jadi 1. Berarti ini tinggal dibagi sama bilangan itu sendiri. Oke, kita copy aja yang baris 1, baris 2, baris 3. Oke, baris keempat berarti dibagi sama bilangan itu sendiri. Jadi dibagi sama gini. Nah, ingat ya, kalau dipencet gini itu di lock. Aku biasanya pakai angka tulis tangan, tulis biasa. Tulis biasa. Atau misalnya kalau dikurangi -2 berarti aku tulis -2 gitu.
Tapi kalau aku pakai log itu, kalau yang angkanya nggak unlimited kayak gini kan, ini kan 0,33333 gitu. Nah itu tuh kalau misalnya kamu tulis 0,333 gitu aja, itu hasilnya nggak bakal 0, malah kan kayak 0,000 gitu. Jadi biar hasilnya 0 tuh langsung dibagi sama dikurangi dari sininya aja gitu. Oke. Oke, jadi deh bagian yang bawah. Bentar, berarti ini B4 dibagi sama min 0,555. Nah, udah nih, tujuan kita udah terpenuhi nih. Segitiga atas. Segitiga bawah. Segitiga atas. Segitiga bawah. Segitiga bawah. Nah, sekarang kita yang segitiga atasnya nih. Segitiga atas. Bentar, aku warnain segitiga atas. Bentar ya. Segitiga atas aku warnain kuning. Oke. Dilihat yang barisan yang udah sesuai sama matriks identitas yang baris keberapa. Lihat tadi ini. Nih, baris keempat kan? Baris keempat kan udah 00001 sama nih, 001. Coba baris pertama. Baris pertama baru kolom 1 doang nih yang benar. Sisanya masih salah. Ini juga baru 2 nih yang benar baris kedua. Baris ketiga baru ini doang yang udah benar. Jadi artinya kalau kayak gini kita pakai baris keempat sebagai patokan gitu. Bentar, ini baris 1, 2, 3, 4 nih. Baris keempat kita copy langsung karena udah selesai, udah jadi baris keempat ini. Nah, ini aku tulis biar aku nggak salah hitung gitu guys. Nah, kalau aku biasanya ini kan dilihat nih, ini ada 3 nih. Ini tuh langsung bisa jadi 1 guys. Maksudnya satu tabel itu, satu kotak itu bisa langsung semuanya. Jadi ini dikurangi bilangan itu sendiri. Aku mau ngubah ini jadi 0. Jadi dikali sama yang udah jadi. Barisnya udah jadi, yaitu baris ke-4. Tuh, drag. Oke, udah 0 kan? Terus yang baris kedua masih bisa nih. Berarti dikurangi sama bilangan itu sendiri, jangan lupa di log, dikali sama baris ke-4. Bentar ya. B1 dikurangi 1 dikali B4. B2 dikurangi min 0,333 kali B4. Nah, yang terakhir nih B3 ini dikurangi sama 0,33333 dikali sama B4. Nah, cocok. Oke. B3 dikurangi 0,33333 dikali B4. Oke. Udah nih, udah 0, berarti tinggal yang ini. Oke, karena masih yang udah selesai baris ke-3 sama ke-4, jadi baris 1, 2 jangan di copy langsung ya. Berarti yang di copy langsung baris ke-3 sama ke-4 aja. Bentar ya. Wih. Oke. Baris pertama ini. Jadi ngubah angka ini jadi 0, oke? Berarti 1 baris 1 dikurangi bilangan itu sendiri, bilangan ini yaitu 1 dikali sama baris yang udah jadi. Nih, sejajarnya yang udah 1 mana? Yang ini kan? Berarti dikali sama baris ke-3. Berarti B1 dikurangi 1 dikali B3. Lanjut, ini jadikan ini jadikan 0, berarti dikurangi kan, jangan lupa FNF4 dikali sama baris yang udah jadi yaitu baris ke-3. Ini jadi yang bawah. Jadi B2 dikurangi 0,333 kali B3. Nah, udah selesai nih, tinggal ini nih kita ngubah ini jadi 0. Jadi yang udah jadi berarti baris ke-2, 3, 4, oke? Oke. Nah,
ini dikurangi sama bilangan itu sendiri, yaitu 1 dikali sama baris yang udah jadi. Nih lihat ini sejajar mana yang udah jadi 1, ini kan berarti dikali sama baris kedua. Oke, begini hasilnya. B1 dikurangi 1 dikali B2. Oke, jadi hasil ininya, bentar aku mau kotakin. Kotak. Bentar warnain. Aduh. Paling cakep kali warnain. Jangan dia beda warna kali ya. Apa ya, hijau deh, hijau. Wait. Oke. Nah, jadi kan tadi X, Y, Z, W. Berarti X sama dengan min 15, Y sama dengan 12,4, X, Y, Z tadi sama dengan min 4,8, dan W sama dengan 17,4. Artinya, jadi persamaan di atas menghasilkan satu solusi. Oke, karena yang aku tadi minta adalah pertanyaan tadi. Tentukan solusi dari persamaan di bawah ini. Oke, jadi harus ada solusinya. Oke, lanjut. Ya, MATLAB ya lanjutnya ya. Oke, MATLAB. Ya, kapan buka sheet baru? Yaudahlah, nanti aja. Ntar ya guys ya. Sebenarnya nggak lama. Ya, aku belah layar dulu aja sama ini. Aku buat baru. Kusi. Jelek. Kuis. Nah. Ini. Ingat guys, ini tuh pakai apa? Ini tuh pakai polyfit dan polyval dari modul ketiga. Seingatku. Polynomial curvating itu tuh. Ya itu. Jadi, tadi ada yang tanya nih ke aku, Kak, ini tuh angkanya kok cuma 1, emang bisa? Nah, ini guys, Januari, Februari, Maret, ini kan angka. Misal aku ganti nanti tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu kan juga bisa diganti jadi angka. Senin jadi 1, Selasa jadi 2, dan seterusnya kayak gitu. Oke, jadi jangan bingung, oke? Kita tulis bulan, kelihatan gak ya? Bentar aku zoom. Bulan sama dengan 1, 2, 3, 4, karena yang kita cuma 4. Terus saham sama dengan 15, 18, 25, 36. P sama dengan polyfit. Bulan, saham, nah kalau kayak gini kalian tuh jangan bingung, Kak ini derajatnya kok gak ada. Dilihat guys dari yang diketahui kan ada 4, berarti derajatnya itu derajat pangkat 3, jadi kayak dikurangi 1 dari yang diketahuinya. Oke, jadi kalau yang di ininya 2 berarti derajatnya cuma 1. Oke, berarti ini derajatnya tuh 3. Terus karena kita pengen tahu perkiraan harga saham pada bulan Agustus, maka kita perlu pakai polyval. Nah, polyfit ini kita tuh cuma nentuin pola dari yang diketahui ini. Gitu, polyfit. Jadi, kita nentuin polinomialnya gitu dari polyfit. Sedangkan kalau polyval, apa ya? Mau enggak namanya apa ya? Harga SHM AGTS. Nah, berarti pakai polyval. Kita panggil polinomialnya tadi P sama Agustus. Nah, bulan Agustus itu bulan keberapa? Januari, Februari,
Aku gitu. Januari 1, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, 8 kan. Berarti bulan ke-8. Jadi ngitungnya tuh urut dari awal. Jadi kan misalnya ini 4. Kalian gak usah ngitung dari 1 lagi buat ke Agustus. Jadi Mei-nya dihitung 1 tuh jangan kayak gitu. Jadi dihitungnya dari awal, dari yang diketahui. Oke? Di 8. Oke, jadi lagi. Oke. Jadi kalau udah kita running. Nah, begini hasilnya. Ini P-nya ini polinomialnya berarti x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min 3 0x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min 3x plus 16. Nah, harga saham waktu bulan Agustus yaitu 120. Nah, 120 apa? Juta. Ini dari sini. Oke? Oke lah, masa nggak oke? Ya. Begitu. Oke, buat yang nomor 3 rangkaian listrik nih. Aku mau buat polanya dulu di sini. Jadi, kalau rangkaian listrik ini, kita tuh fokus sama 2 hal. Yaitu yang pertama, aku bisa coret-coret, aku lupa. Bentar. Jadi, yang pertama, kita tuh fokus sama node. Node tuh mana? Node ini bulat-bulat ini. Ada. Sama yang kedua, yang kedua itu pet. Nah, bedanya apa, Kak? Nah, kalau node, kita itu cuma fokus sama I-nya. I arah, I dan arah, oke? Arah, ini aja arahnya ya. Nah, sedangkan kalau pet, kita tuh fokus sama arah. Kita fokus sama arah, sama ini, I kali R. I kali R, ya Allah ya Rob. Nah, I kali R gitu. Oke, kita tulis dulu. Kita tulis yang node dulu. Node. Nah, node 1. Kita lihat mana yang masuk, mana yang keluar. Bentar. Aku bersihin dulu. Node 1. Dilihat panahnya. Ini ke bawah ya. Node 1. Nah, yang aku simpelnya gini nih. Yang masuk ke dalam lingkaran ini itu artinya masuk, plus masuknya. Yang keluar itu artinya di luar sama dengan, di sebelah kanan sama dengan, artinya minus. Gitu. Kita tulis aja deh maksudku. Jadi node 1 nih. Node 1 ini aja deh. Gini aja deh, bener. Apa tadi? I1 masuk, terus ada I3 yang masuk lagi. I3 lagi, bentar, gini aja, satu aja. I1 ditambah I3 sama dengan I2. Nih, lihat ya. I1, I3, I2. Oke? Mantap? Mantap. Oke. Kok bisa dihapus? Bentar. Oke, lanjut. Node kedua. Node kedua, dilihat ini dari sini. Berarti yang masuk itu ada I2 ditambah ada nggak ditambah? Nggak ada. Jadi I2 sama dengan I1 plus I4. Oke, lanjut node 3. Node 3. Dilihat yang masuk. Yang masuk ada ini. Berarti I5 sama dengan, dilihat yang keluar ada ini, I3 sama I6. Berarti I5 sama dengan I3 ditambah I6. Lanjut node 4. Node terakhir, dilihat yang masuk ini ada 2, I4 sama I6 sama dengan I5. Bibir mau I4 ditambah I6 sama dengan I5. Oke? Oke, lanjut kita ke pet. Pet ini satu kotak gini. Oke, kita lihat satu kotaknya ini. Pet 1 dulu. Pet 1. Lihat melewati mana aja nih. Ini ada lingkarannya nih, gini, ada arahnya. Jadi arahnya gini. Sini gitu. Oke? Sini dulu. Gambar dulu.
Jadi sini, baru sini. Oke? Pasti kok nggak bisa diunduh. Apa sih? Nah, jadi kita kesini dulu. I1 R1 dikali R1 ditambah ini mana? Ini kan I2 kali R2 sama dengan, karena udah nggak ada ngelewatin lagi nih, nggak udah ngelewatin hambatan itu yang ini, yang gitu. Sama dengan V. Kita masukkan R-nya ini R1 kan 2, R2-nya 4, jadi 2 dikali I1 berarti kan 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 10. Oke? Lanjut yang pet kedua. Nah, pet kedua ini agak banyak nih, tapi dilihat nih arahnya. Berarti arahnya nanti ke sini dulu, terus sini, terus sini, terus sini. Oke? Kenapa sih nggak bisa diunduh? Loh. Sabar guys. Saya sabar. Bentar ya. Nah. Oke, kita lihat dari ini dulu. Berarti I2 kali R2 ditambah, ini ke atas dulu, I4R4 ditambah I5R5 kali R5 ditambah I3 kali R3. Sama dengan V. Nah, kita masukkan R-nya diganti sama ini yang diketahui. Berarti 4I2 ditambah ini 4 nih. 2I4 ditambah 2I5 ditambah I3 sama dengan 17. Nah, 4, 2, 2, 1. 4, 2, 2, 1. Oke ya. Pet ketiga, pet terakhir. Nah, ini dilihat arahnya berarti dari sini, dari sini. Oke. Berarti I5 kali R5 ditambah I6 kali R6. Oke, ganti R-nya jadi 2I5 ditambah 4I6. Betul kan? 4I6. Oke, sama dengan ini hasilnya ini 14. Nah, kalau udah kayak gini, kita gabungin dulu. Aku banyak gabungin dulu. Berarti ada I1, I2, salah. Bentar. Maaf. Jadi ini kalau udah jadi kayak gini, kita pindahin yang di sebelah kanan, sama dengan itu dipindah ke sebelah kiri. Nah, kalau dipindah itu nggak serta-merta langsung dipindah jadi I1, I2, I3. Nah, ya gitu. Perhatikan tandanya. Kalau ini plus, berarti kalau dipindahin ke kiri itu jadi ya minus ya guys ya. Kita ngambil yang ini dulu. Jadi node 1 tadi I1 I2 dipindahin ruas jadi min I2 ditambah I3 sama dengan 0. Oke. Berarti ini pindah ke kiri semua. Jadi min I1 ya benar. I1 ditambah I2 dikurangi I4 sama dengan 0. Selanjut I3 dan I6 dipindah ke kiri jadi min I3 ditambah I5 dikurangi I6 sama dengan 0. Oke. Terakhir I4 dikurangi I5 ditambah I6 sama dengan 0. Nah, gini aku mau jadiin satu dulu. Jadi I1 min I2. Ya. Min I2.
min I2. Itu pakai titik biar nggak kehitung rumus ya. I3. Nah, ini nggak ada Kak, min 4, I4 sama yang lainnya. Aja 0, 0, 4, 5, 6. Ini hasilnya 0, ya kan? Gitu. Nah, aku tulis deh. I2. Yeay. I3, I4, I5, I6. Hasil. Lanjut. Min I1. Itu kan ada gitu ya. I2 0 min I4 0 0 0. Oke. Lanjut yang ini ketiga, node ketiga berarti 0 0 min I3 0 I5 min I6. Ada 0. Ya lu 16 lagi. Min I6. I6. Min lupa. Oke. Terus ini berapa? Ya keempat ya, berarti node keempat berarti 0 0 0, yang I4 baru ada 1 I4. Terus min I5 I6 dan 0. Oke. Nah, sekarang yang ini nih. Ya. Sekarang yang petnya 2I1 maaf 2I1 tambah 4I2. Ini lagi kan berarti 0 0 0 0, hasilnya 10. Oke. Lanjut. Ini enggak ada I1, 4 I2. I3-nya ada I3 1. Terus I4-nya 2I4, 2I5. 6-nya enggak ada 0, berarti ini sama dengan 17. Lanjut lagi. 5 ya. 1 2 3 4 2I5 4I6 dengan 14. Nah, kalau udah kayak gini, matriksnya diperbesar. Kita ambil koefisiennya aja atau angka yang nempel sama ini, oke? Aku kotain aja dulu ya, warnain deh. Nah, hijau itu sebagai tandanya aja ya, biar nggak keliru. Jadi dari baris pertama nih, dari baris ini kita ambil angkanya aja. Ini minyak lupa Guys, kalau ada titik itu min ya artinya. Misalnya kalau nggak kayak itu bakal kehitung rumus. Oke. Jadi ini 1 min 1 1 0 0 0 0. Oke. Lanjut min 1 1 0 min 1 0 0 0. Oke, baris ketiga sekarang ya. Ini baris ketiga. Berarti 0 terus 0, I2-nya 0, I3-nya min 1 0, I5-nya 1, I6-nya min 1, ini 0. Oke. Ini 2. Jadi kurang ini baris keempat dulu. Jadi 0 0 0 1 min 1 1 0. Lanjut, yang ini dari pet 2 4 0 0 0 0 10. Lanjut 0 4 I3-nya 1 2 2 0 17. Lahir 0 0 0 0 2 4 14. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kita MATLAB. Hai. Salah.
Nah, kita masukin yang teliti ya, 1 min 1 tuh, ya Allah ya Rob, MATLAB, bentar ya, sabar guys. Ya, hilang. Oke, nggak apa guys. No 3. Terus ini astrik. Jadi 1 min 1 0 ada 4 kali 1 2 3 4. Jangan lupa ini buat sebagai baris baru. Terus ada min 1 0 min 1 0 3 kali. Oke. Lanjut baris ketiga 0 min 1 0 1 min 1 0. Oke. Baris keempat deh. Lupa nih. Baris keempat. Berarti 0 4 kali. 0 3 kali. 1 2 3 1 min 1 1 0. Oke, next. Berarti 1 4 2 3 4 10. Oke. 0 4 1 2 2 0 17. Akhir 0 0 0 0 2 4 14. Oke. Nah, kalau misalnya ini tuh ada angka yang enggak sama, maksudnya barisnya ada 7 baris nih. 7 baris, tapi di sini ada yang enggak 7 baris, itu biasanya ada merah-merah di sini. Misalnya aku hapus nih. Tuh, ini ada merah-merah nih. Tuh, enggak sama berarti ukurannya. Oke. Coba lagi deh. Oke ya. Taref L astrik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Spread. Nah, begini hasilnya teman-teman. Oke. Jadi hasilnya ini I1-nya segini, I2-nya segini, I3-nya segini, I4-nya segini, I5-nya segini, I6-nya segini. Oke? Aman? Aman lah. Lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 itu sebenarnya gak susah guys. Cuma perlu nalar aja. Nah, oke, kita lihat yang diketahui dulu. Ini pakai ini aja deh, dikitnya. Oke. Nah, nih. Seorang admin gudang membuat dashboard untuk memantau stok di 2 toko A dan B. Terdapat 3 jenis produk yang diamati, yaitu susu, roti, dan kopi. Stok B, kita tulis stok B. Hari pertama. Bentar, bikin dulu. Sini ada susu, roti, kopi. Ini kopi. Nah, berarti ini 50, 30, dan 20. Nah, hari kedua penjualan toko B pada hari pertama tidak terlalu bagus, sehingga stok hari kedua hanya berkurang 10 susu dan 3 roti. Nah, artinya dari ini kita tuh cuma kehilangan 10 kotak susu sama 3 roti. Berarti sama 0 kopi berarti gitu kan. Berarti sisa stok hari kedua yaitu 50 dikurangi 10. Gitu, oke? Sama ini 30 dikurangi 27. Nah, ini dikurangi 0 karena enggak ada yang terjual. Gitu, oke? Jadi ini stok hari pertama dan hari kedua. Hari pertama gini. Oke, kita lanjut ke stok A. Hari pertama. Kita hari pertama. Sedangkan stok pada toko A adalah 80, 50, dan 75. 80, 50, dan 75. Hari kedua. Nah, toko A sudah lama beroperasi
sehingga sudah memiliki pelanggan tetap. Hal ini menyebabkan stok pada hari kedua hanya bersisa. Hanya bersisa berarti tinggal dari stok dari 80 ini berarti tinggal segini. Gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau kurangin berarti itu penjualan dari hari pertama gitu. Sedangkan yang udah diketahui yaitu stok sisanya. Jadi langsung tulis aja, beda dari yang stok B tadi. Jadi 20, 5 sama 3. Gitu. Nah, pertanyaannya, berdasarkan permasalahan di atas, hitunglah stok kedua toko dari hari pertama dan hari kedua. Lalu buatlah kesimpulan. Buat dalam bentuk matriks. Nah, ini nomor 4 sini ya. Nah, nomor 4. Nah, maksudnya buat dalam matriks, ini tuh anggap aja B. Jadi 50 ding. 50, 30, 20. Dan ini 40, 3. Astagfirullahaladzim, ini 27 guys, maaf. Ini 27, maaf. Karena ini dikurangi sama 3, maaf. Nah, karena jual sama 3 sama 20. B, yang A. Jelek banget. 80, 50, 75. 20, 5 sama 3. Nah, karena ditanyakan nih stok kedua toko dari hari pertama dan hari kedua. Jadi ini tuh dijumlahkan per elemen. Jadi tadi kan ini clue-nya nih. Clue, baris sama dengan hari, kolom sama dengan jenis. Berarti kan ini susu, ini roti, ini kopi, ini baris 1, ini baris 2. Jadi baris 1 ditambahin baris 1, baris 2 ditambahin sama baris 2. Berarti A plus B sama dengan berarti ini 1, 30, ini 80 sama 95. Ya toh? Ini 40 ditambah 20, 60, 27 tambah 32, 20 tambah 3 yaitu 23. Nah, kalau disuruh buat kesimpulan, berarti kesimpulannya yalah dan bentar ya. Kesimpulannya stok pada hari 1, hari pertama yaitunya ini 130 susu, 80 roti, 95 kopi. Nah, dan 95 kopi. Nah, sedangkan yang hari keduanya 60 susu, 32 roti, dan 23 kopi. Gitu, guys. Nah. Oke. Jadi kita break dulu aja ya, break. Kita stop dulu. Oke, guys, aku mau lanjut dari nomor 5 biar cepat selesai deh. Ini gak mau jelek, aku mau nah. Kita lihat perang nih, Dok. Perang. Nah, kita tuh kelompokkan dulu ini sesuai sama ini matrisnya kan berarti 3 kali 3, berarti dikelompokkan 3. Tuh. Nah, pas kan? Yang ini juga 3. Ya kan? Oke, pertama kita buat matriks AL dulu. AL sama dengan 1, 2, 1, 0, 1, 3, 1, 0, 1. Nah, terus yang ini, yang 4 huruf buku, jangan.
di buku deh, buku. Oh ya, maaf, bentar. Ini kan kita disuruh mendeskripsikan. Kita kan nggak tahu ini apa namanya. Ini loh. Deskripsikan percakapan mereka dengan matriks AN. Nah, deskripsikan, ingat ya, kalau deskripsi kita itu perlu inverse dari matriks yang diketahui, matriks pengujinya. Jadi si AL ini kita perlu nge-inversin dulu. Jadi kan inverse-nya udah diketahui tuh. Berarti apa ya mau namanya? AL kecil deh. Jangan deh. Cak. Nah, berarti inverse kita tulis sama AL. Oke. Selanjutnya kita tulis nih percakapannya prajurit. Bentar aku tandain dulu. Prajurit. Jadi ada di 24, 23, 27. Buka aja, buka. Mantap. 22, 18, 22. Oke. Buka 6, 24, 48. Oke, kita buka. 14, 35. Nah, kalau udah kayak gini kita kalikan ini sama yang ini gitu, oke? Jadi B besar ya, ganti B besar. B kecil dikali C. Terus U kecil dikali C. K sama dengan K kecil dikali C. A besar, A kecil dikali C. Salah. C. Nah, kita panggil nih. Udah selesai kan? Berarti hasil. Salah. Prajurit aja. Prajurit. Sama dengan panggil anunya. B U K A. Run. Ya. Nah, kalau udah kayak gini kita lihat nih dari, bentar aku buka modul. Ya Allah, gak kena. Ya Allah, PG. Modul 6. Modul 6 nih. Lihat 11 1. Bentar ya, copy deh. Copy aku taruh Excel. Prajurit. Ini 11 nih, 11 apa 11 K. Terus 1 A. Terus 13 M. Ini 9 I. Ada 0 nih, berarti spasi. Ini aku spasi, aku gini deh spasi biar kelihatan. 13 M. 5 E. Terus 14 N. Ini ada A, 1A, 14 lagi N. 7 G. Ini ada 0 berarti spasi. Gitu. Nah, kata prajurit kami menang. Gitu guys. Oke, lanjut kita yang ke ini dulu. Ini ada berapa? Cirolu ada 3. Apa ya? C. Mau kecil aja deh. C. Dengan 17, 37, 44. Apa ya? C. Ceko. Mantap kan? Nah. 12, 10, 12. 12. Ini O. Jadi 20, 11, 47. Nah, sama kayak tadi. Kita kalikan nih. Ini sama ini. Bentar, enggak deh, jangan deh. Copy deh. Copy aja biar cepet. Nah, karena tadi matriksnya udah sama ya. Apa namanya? Matriks inverse-nya udah sama. Jadi kita pakai yang lama aja. Tinggal manggil gitu loh. Sabar ya, bentar ya. Nah, bikin gini, terus Pak atasan sama dengan C O.
running. Nah, dapet nih. Tutup. Kita buka nih. Nah, kita lihat dari modul 14. Tadi 14 apa? 14. Tadi ini 14 apa? N. Terus 9 I, 3 C, 5 E. Ada 0 nih, 0 berarti spasi. 7. Nah, G. Ini ada 1 A berarti. 9 I. Terus ini ada 19. Nah, nice guys. Oke. Ada 0 lagi nggak? Nah kan, aman kan? Begitu hasilnya teman-teman. Jadi dari kuis tadi tolong dipelajarin lagi, oke? Karena ini perkiraan luas kayak gini. Oke. Udah sih. Oke, terima kasih udah menonton. Ini nanti kalian juga sambil kerjain sambil koreksi, sambil kerjain lagi lah bareng aku gini ya guys ya. Oke. Terima kasih udah nonton. Bye bye guys. See you.